Ya, pemirsa, konflik geopolitik menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakpastian dalam perekonomian global saat ini. Dan untuk itu diperlukan langkah untuk menjaga stabilitas makroekonomi yang tetap memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Bank Indonesia menilai ketegangan geopolitik menjadi salah satu tantangan yang menyebabkan ketidakpastian perekonomian global. Deputi Gubernur Bank Indonesia Yuda Agung mengatakan, di saat perekonomian dunia masih belum selesai berhadapan dengan krisis akibat perang Rusia dan Ukraina, kini perekonomian dunia pun harus dihadapkan pada krisis geopolitik di Timur Tengah. Yuda mengatakan meningkatnya tensi perang Israel-Palestina berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan pangan yang kemudian menyebabkan meningkatnya laju inflasi di dunia. Ketegangan politik tersebut kemudian mendorong harga energi, harga pangan meningkat, ya, yang kemudian mengakibatkan terus meningkatnya inflasi di dunia, di global, ya, termasuk juga di berbagai negara maju di Eropa, di Amerika juga. Yuda mengatakan konflik geopolitik yang terjadi saat ini menjadi tantangan bagi para penyusun kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi serta stabilitas sistem keuangan. Menurutnya langkah menjaga stabilitas tersebut harus tetap dilakukan dalam kerangka menjaga momentum pemulihan ekonomi yang terus berjalan pasca berakhirnya pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, mewaspadai dampak inflasi global akibat konflik geopolitik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Enggar Furi Herdianto. Beliau adalah pengamat hubungan internasional Universitas Islam Indonesia. Selamat pagi Pak Enggar. Selamat pagi Pak Prasetyo. Ya, salam sehat Pak Enggar. Alhamdulillah, semoga Pak Prasetyo sehat selalu juga. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati ya terkait dengan kondisi geopolitik begitu. Anda melihat bagaimana sih pemetaan situasi geopolitik saat ini seperti apa kondisinya nih Pak Enggar? Baik, terima kasih banyak Pak Prasetyo. Ini menarik kalau mamanya melihat situasi geopolitik global saat ini karena kita bisa melihat dari tahun lalu kita masih belum bisa melihat ujung dari konflik yang terjadi di Ukraina, konflik antara Rusia dan Ukraina yang berjalan hingga saat ini, yang mana di sini kita bisa melihat dampaknya itu juga cukup terasa di ekonomi global. Kita bisa melihat bagaimana setelah pandemi lalu ekonomi belum recovery sepenuhnya, lalu ada konflik, dan saat ini kita juga bisa melihat ada konflik Israel dan Palestina, yang mana ini juga kemudian meningkatkan kekhawatiran terkait dengan ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah itu sendiri. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau untuk konflik Israel dan Palestina ini mungkin bukan sesuatu yang baru ya, karena ini sebenarnya sudah terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan kita bisa melihat bahwa politik di kawasan Timur Tengah ini tidak bisa terlepas dari konflik antara Israel dan Palestina. Namun yang kemudian menjadi perhatian adalah bagaimana nanti konflik ini apakah akan menyeret aktor-aktor global lainnya ke dalam kawasan Timur Tengah, ataupun potensi yang muncul dari semakin banyaknya aktor yang terlibat di sini, seperti itu, Pak Prasetyo. Baik. Kalau kita lihat dengan eskalasi yang terjadi belakangan ini, konflik Rusia Ukraina yang nampaknya sudah bisa dalam artian terkotakkanlah di wilayah itu saja. Kemudian apakah dari konflik yang terbaru ini Palestina kemudian juga dengan Israel akan sama begitu dengan kondisi yang terjadi, meskipun ini sudah terjadi berulang-ulang kali, dalam artian tidak akan meluas lagi, mengingat ada banyak negara yang justru sekarang saling berkomentar memberikan dukungan untuk kedua belah pihak yang sedang berkonflik ini. Baik,
lihat tadi seperti yang Pak Prasetyo sampaikan, Ya, Rusia, Ukraina itu sudah terkotak di sana, ya. yang awalnya itu membuat ketidakstabilan global saat ini terkotak. Dan untuk Israel Palestina sendiri, Mm-mm. sebenarnya ini juga saya melihat bukan sesuatu hal yang cukup baru, dan nampaknya ini saat ini polanya juga sudah terkotakkan walaupun ada dukungan, tetapi sampai saat ini kita juga bisa melihat dukungan formal yang diberikan Oke. itu baru pernyataan-pernyataan, belum ada dukungan yang seperti dilakukan negara-negara Eropa Barat terhadap Ukraina misalnya. Itu kita masih belum melihat eh, apa pola yang apa se sereaktif itu tadi, baru Hmm. pernyataan-pernyataan, karena Ya, kita ya. bisa melihat masing-masing negara di kawasan Timur Tengah itu juga memiliki kepentingan untuk menjaga kestabilan, karena kita bisa melihat eh, kawasan Timur Tengah itu cukup rentan eh, terkait dengan situasi politik keamanannya, belum lagi Hmm. negara-negara tersebut juga berusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing seperti itu. Ya, ya, ya. Lantas sejauh mana dampak-dampak dari konflik geopolitik tadi begitu ya, berdampak terhadap perekonomian global dan tentunya Indonesia? Baik, untuk saat ini mungkin tidak begitu besar saya Hmm. melihatnya, namun seperti yang saya sampaikan tadi, Oke. perlu kita perhatikan terus bagaimana kemudian kasus ini apakah akan menarik aktor-aktor besar lainnya ke Oh, oke. dalam konflik tersebut, Mhm. aktor-aktor besar apakah seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, ataupun negara-negara besar lainnya, yang mana ini akan mengubah dinamika kestabilan yang ada di sana, karena kita bisa melihat saat ini konflik yang terjadi itu terbatasi ada di wilayah Gaza, dan Mhm. bahkan Mesir yang berbatasan dengan Gaza pun sampai saat ini masih belum membuka perbatasannya ini untuk mencegah penyebaran eskalasi konflik yang ada di sana. Mungkin Oke. kalau yang perlu dilihat, malah yang saya lihat saat ini itu adalah eh, dari sisi lainnya. Kalau mamanya konfliknya itu mungkin bisa dibatasi, tetapi kemudian arah politik dari negara-negara lain di kawasan Oke. tersebut, bagaimana kemudian apakah nanti ada negara-negara lain yang kemudian masuk untuk membantu kelompok-kelompok, masing-masing kelompok baik dari sisi Israel ataupun dari sisi Palestina, yang akan Mhm. mengubah dinamika yang Iya. terjadi di sana. Tapi Mungkin menurut itu Anda malah yang bagaimana arahnya nih kira-kira nih Pak Enggar? Menurut Anda apakah ada potensi mengarah ke sana meskipun kita tahu ada beberapa negara yang sudah mengirimkan ya secara tidak langsung begitu keberadaan peralatan militer mereka begitu menjadi bentuk bantuan dukungan meskipun tidak secara langsung terlibat dalam perang tersebut. Iya, itu memang perlu kita perlu kita monitor Mhm. secara terus-menerus Ya, atas dampaknya itu tadi, karena memang tidak bisa dipungkiri adanya keterlibatan dari luar walaupun oke. secara tidak langsung, yang mana itu juga perlu kita lihat apakah nanti konflik ini akan kemudian meluas dalam artian apakah ini nanti keluar dari dari wilayah Gaza itu tadi. Apabila kita melihat kemudian ini keluar dari wilayah Gaza, maka perubahan dinamika ini pasti akan berpengaruh, dan dari situ kita juga perlu mempersiapkan plan B atau plan C apabila hal tersebut terjadi. Mungkin Hmm. itu yang perlu Ya. dijadikan perhatian. Harga komoditas global seperti minyak mentah ini kan cukup sensitif ya, dengan adanya perang Ukraina saja juga langsung juga bergerak naik begitu. Apakah juga dengan adanya konflik dari Palestina Israel ini juga berdampak terkait dengan pergerakan harga minyak mentah dunia dan kalau ini terjadi kan bisa berdampak juga terhadap Indonesia. Baik, kalau namanya dilihat, pergerakan minyak dunia itu sebenarnya
pemicunya bukan hanya karena konflik Israel Palestina ini saja, Oke, tetapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya beberapa waktu yang lalu pun kita bisa lihat bagaimana Arab Saudi memotong produksi minyaknya, apa itu namanya, lalu bagaimana Rusia juga membatasi ekspor minyak minyak dari negara tersebut yang ya, kemudian membuat cadangan minyak dunia itu menurun. betul. Dan kita juga bisa melihat cadangan menurun, otomatis dengan permintaan yang tetap tinggi, harga juga meningkat. Yes. Nah, ini yang menurut saya juga tidak apa itu namanya, juga perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar juga. Dalam konflik ini memang ada kemungkinan nanti akan mempengaruhi stabilitas di kawasan Timur Tengah. Namun itu tadi kita melihat kalau selama ini masih terkotak, tidak keluar sampai ke Israel, sampai ke Mesir ataupun negara-negara tetangga lainnya, nampaknya tidak akan banyak mengubah stabilitas di kawasan seperti itu. Kalau Iya, iya, sepanjang yang saya lihat, betul. jadi intinya bagaimana kemudian konflik ini tidak meluas, itu yang kemudian menjaga stabilitas harga minyak dunia itu sendiri. Oke. Itu kalau yang sepanjang pengamatan saya. Ya, dengan meningkatnya ketegangan geopolitik tadi kan membuat banyak kebijakan ditempuh ataupun diambil oleh sejumlah negara nih. Misalnya pembatasan tadi eksportasi entah itu bahan pangan, komoditas minyak lainnya. Dan ini kan di satu sisi Indonesia membutuhkan kedua komoditas tersebut begitu, dalam artian kita masih menjadi importir untuk bahan-bahan tadi, minyak mentah, BBM begitu di sana, kemudian juga bahan pangan seperti beras. Iya, BBM itu merupakan salah satu hal yang sangat krusial ya dalam perekonomian kita, karena kita net importer dari minyak bumi itu sendiri untuk konsumsi nasional kita. Oke. Tentu saja ini juga menjadi salah satu catatan bagaimana kemudian Indonesia itu perlu secara aktif Hmm, seperti yang dilakukan di sektor gandum misalnya. oke. Bagaimana kita yang awalnya itu bergantung gandum dari Rusia dan Ukraina, itu kemudian mencoba melakukan diversifikasi sumber gandum dari yang lainnya. Ini mungkin cara yang bisa ditempuh juga di sektor lainnya, termasuk Oke. dari sektor minyak ini, bagaimana kemudian mencoba mengamankan akses minyak itu tadi. Dan walaupun begitu kita juga bisa melihat untuk Hmm, kebutuhan nasional, kita bisa melihat memang kita masih dalam tahap recovery juga. Jadi kita bisa melihat baik. bagaimana konsumsi itu juga mungkin tidak setinggi atau minimal sama dengan Hmm, di tahun sebelumnya. Bahkan untuk yang masalah pangan misalnya, yang ya. gandum itu kita turun. Walaupun untuk beras kemudian itu ada kekhawatiran juga, walaupun ini dalam sektor yang lainnya, karena ini Hmm, ada isu lingkungan, yang ada perubahan iklim yang kemudian mempengaruhi produktivitas betul. sektor agrikultur kita. Ya, itu dia. Jadi di sini kita bisa melihat kita tidak boleh hanya berfokus pada konfliknya, tetapi kita bisa melihat bahwa dinamika yang terjadi saat ini itu adalah percampuran dari berbagai permasalahan dari sektor konflik itu tadi, sektor lingkungan, perubahan iklim, lalu juga kita bisa melihat bagaimana adanya manuver kebijakan ekonomi domestik negara-negara yang ada di dunia ini yang berpengaruh Oke. pada dinamika yang kita hadapi saat Nah, ini. itu dia mitigasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu ya, antisipasi juga yang perlu dilakukan untuk bisa menjamin ketahanan pangan, ketahanan energi dan lain-lain. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Enggar, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita lihat dari indeks harga konsumen di Amerika Serikat dan juga Indonesia di tahun 2023 ini.
Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat bagaimana pergerakan inflasi ini di Amerika Serikat dan Indonesia. Di Amerika Serikat itu pergerakannya dari 6,4% secara tahunan year on year, turun sempat mencapai 3% di bulan Juni 2023. Tapi kita lihat belakangan ini terus mengalami naik lagi 3,2%, 3,7% dan terakhir masih bertahan di 3,7% pada bulan September 2023 untuk pergerakan inflasi di Amerika Serikat. Sementara Indonesia kecenderungannya masih terus turun. Sempat memang menyentuh di 5,47% di bulan Februari, namun pergerakannya sudah di bawah 3% pada bulan September ini mencapai 2,28% untuk inflasi Indonesia. Berikutnya kita akan cermati dari harga minyak mentah dunia, pergerakannya seperti apa. Ini untuk beberapa jenis minyak ya, untuk yang Brent, kemudian West Texas Intermediate atau WTI. Brent pergerakannya terakhir di tanggal 23 Oktober pukul 5 waktu 15 waktu Indonesia Barat itu tercatat 91,88 dolar Amerika per barrel. Sementara untuk WTI 87,64 dolar Amerika per barrel. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Enggar Furi Herdianto, pengamat hubungan internasional Universitas Islam Indonesia. Baik Pak Enggar, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Nah, lantas kalau kita cermati dampak-dampak yang perlu juga diwaspadai nih dalam jangka pendek maupun menengah panjang ya terkait dengan pergerakan inflasi global tadi kemudian ke Indonesia. Nah, kira-kira mitigasi apa sih yang perlu dilakukan begitu? Baik, terima kasih banyak Pak Prasetyo. Tadi sebenarnya kalau mamanya melihat dari grafis inflasi, tadi sudah disampaikan juga dan kalau kita bandingkan dengan yang tahun lalu sebenarnya tidak begitu jauh, bahkan di beberapa bulan kita menurun inflasinya. Yes. Jadi kalau dilihat sebenarnya memang Indonesia itu seems on the right track seperti itu dan kita juga bisa melihat bagaimana pemerintah Indonesia juga nampaknya cukup responsif dalam menjawab dinamika yang terjadi. Salah satunya seperti kebijakan yang dikeluarkan The Fed yang kemudian menyatakan ingin meningkatkan suku bunga Acuan ya? dan juga dan juga bond yield yang juga kita lihat itu masih cukup tinggi juga yang ditetapkan oleh The Fed oleh Amerika Serikat. Nah, itu kita bisa melihat kebijakan pemerintah bank sentral kita itu kemudian meningkatkan suku bunga agar tidak terjadi capital outflow yang cukup besar. Itu merupakan salah satu tindakan yang memang cukup baik dilakukan. Dan terkait dengan inflasi sendiri itu memang beberapa hal yang perlu tetap dijalankan ya, seperti perlunya menjaga stabilitas harga energi BBM misalnya, itu walaupun kita bisa melihat karena pelemahan nilai tukar mata uang rupiah lalu peningkatan harga minyak dunia pasti akan menambah beban bagi anggaran pemerintah, namun di sini kita juga bisa melihat kestabilan harga BBM itu juga akan sangat berpengaruh terhadap inflasi karena ini terkait dengan banyak sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Baik. Lalu kita juga bisa lihat stabilitas harga bahan pangan pokok misalnya, itu juga perlu kemudian dijaga kestabilannya untuk menjaga agar inflasinya itu tidak langsung meroket, mengingat indikator yang lainnya itu juga menunjukkan pelemahan seperti yang Pak Prasetyo sampaikan tadi. Baik, lantas kalau kita cermati dengan langkah apa yang misalnya kita meningkatkan hubungan bilateral dengan sejumlah negara ke kawasan ASEAN atau kita harus lebih jauh lagi untuk bagaimana kita mencari pangsa pasar baru untuk ekspor kita dan juga menjamin keamanan dari importasi bahan kebutuhan pokok Indonesia begitu, entah itu bahan baku yang biasanya digunakan untuk industri manufaktur, bahan pangan dan lain-lain ini, Pak Enggar. Iya, terima kasih Pak Prasetyo. Ya, ini adalah hal yang menarik terkait dengan diversifikasi. Saya rasa Indonesia juga salah satu fokusnya saat ini adalah terkait dengan diversifikasi pasar, termasuk dalam
apa itu mendekatkan diri dengan konsep Global South misalnya. Oke. Bagaimana kemudian Indonesia sebagai negara berkembang itu juga berusaha tidak hanya berfokus pada pasar-pasar existing Hmm, di negara-negara besar, tetapi juga melakukan penjajakan ke negara-negara berkembang lainnya, baik yang ada di Asia, di Afrika, ataupun Amerika Latin. Dan kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan perdagangan ataupun investasi iya. Indonesia ke kawasan-kawasan tersebut ataupun sebaliknya itu juga saat ini sudah mulai meningkat, dan ini merupakan hal yang positif menurut saya karena eh, dengan adanya diversifikasi mitra ekonomi Indonesia tentu akan mengurangi resiko Indonesia itu terkena dampak cukup besar dalam ketidakstabilan global ini. Oke. Nah, lantas bagaimana kalau melihat dengan kondisi global juga beberapa negara mitra kita kan juga masih struggle begitu berjuang. Nah, kira-kira bagaimana dengan kawasan mereka sendiri yang perlu disikapi dalam artian kerjasama ekonomi yang perlu ditingkatkan secara intens. Kita sudah ke Afrika, Timur Tengah, kemudian negara-negara lain yang memang bukan negara tradisional kerjasama ekonomi kita begitu nih Pak Enggar. Bisa lagi Oke. Pak Prasetyo? Ya, Mohon ini maaf. terkait dengan kerjasama ekonomi bilateral ataupun dengan kawasan tertentu lah. Kita tahu kan mereka juga tengah struggle juga, tengah berjuang juga menghadapi tekanan ekonomi global begitu ya terhadap perekonomian lokal mereka. Nah, ini kira-kira kerjasama apa yang harus diintensifkan? Kemudian apakah ada suatu hal strategi khusus begitu sehingga akan ada win-win solution dalam kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara begitu? Oke, baik. Ya, kalau mamanya masalah struggling, kita bisa melihat ini semua negara memang sedang struggling saat ini. Namun Oke, kerjasama yang bisa dilakukan itu bisa melakukan tadi seperti yang disampaikan, apakah ya, kerjasama bilateral ataupun di bawah platform skema perdagangan bebas, di mana di situ saling membuka kesempatan untuk memperluas eee pasar yang bisa dituju, yang mana di sini kita bisa melihat, dengan perluasan cakupan pasar, mhm, eee, kita ini tadi, akan saling bisa, bersama-sama untuk membangun perekonomian masing-masing tadi. oke, Dan, makanya kita bisa lihat, sekarang konsep untuk, mhm. kerjasama perdagangan, bebas itu semakin banyak dilirik karena itu tadi, kita bisa melihat bagaimana, potensi pasar itu semakin terbuka, tidak hanya buat satu negara, tetapi, Oke. bisa bersama-sama seperti itu. Oke, itu dia. Berarti memang masih banyak jalan lah ya menuju Roma yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya untuk meningkatkan perekonomian di dalam negeri, kerjasama bilateral dengan kawasan baru dan juga membuka juga negara-negara tujuan ekspor baru di sejumlah negara lainnya. Baik, Pak Enggar, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi. Pak Enggar, terima kasih. Terima kasih Pak Prasetyo. Ya, pemirsa 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.